Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali bertemu dengan saya Agus Setiawan Basuni live dari Warta Jazz House di kawasan Cimanggis, Depok. Dan malam hari ini kita bertemu dalam program mingguan terakhir sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Ini adalah Warta Jazz Monday Lounge edisi 117. Malam hari ini kami seperti biasanya menghadirkan dua tamu, tapi bukan berarti dua orang. Tamu pertama, kita langsung saja ke Yogyakarta dan kita akan menyapa pasangan Halo, suami istri, Ruzan dan Vita. Assalamualaikum, selamat halo, malam. Waalaikumsalam, Halo, selamat malam. selamat malam. Sehat-sehat ya? Sehat-sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Oke, dari Yogyakarta kita akan terbang ke Jakarta. Tepatnya ini adalah tiga orang pemuda ganteng asal Lampung yang tentu saja saat ini bisa dikatakan menguasai dan tanda kutip panggung-panggung skena jazz di Jakarta. Eh, kita sapa saja tiga bersaudara Song. Ada Samuel Song, ada Josaphat Song, dan ada Abraham Song. Selamat malam Om. Ini posisi lagi di Bandung. Sorry agak berisik. Kota lain? Kita sama-sama di Jakarta tapi lagi beda tempat ya Om. Dan saya juga di Jakarta, cuman lagi di rumah. Oke, baik. Jadi malam hari ini seperti biasanya kita akan bagi program Warta Jazz Mandelons dalam tiga segmen. Segmen pertama kita akan ngobrol dengan Ruzan dan Vita. Lalu kemudian di segmen kedua kita akan ngobrol dengan trio Song atau Song Brothers. Lalu nanti di segmen ketiga kita ada sesi tanya jawab. Oke, langsung saja kita ke Yogyakarta dan ngobrol dengan Ruzan dan Vita. Teman-teman yang lain Halo, eh, jangan kemana-mana ya, nanti kita akan lanjut dengan Song Brothers. Oke, Ruzan dan Vita, saya terakhir nonton kalian tuh di Ngayog Jazz ya, dapat ke bagian Hmm, panggung, di panggungnya MLB dan suasananya, kalau saya boleh gambarkan, pada saat itu cukup hangat, akrab ya Alhamdulillah. karena dekat dan mungkin saya termasuk yang tidak terlalu beruntung untuk bisa menonton penampilan kalian karena posisi saya kan tinggalnya di Wah, Jakarta ya dibandingkan Mas iya. Aji di Jogja gitu yang mungkin bisa punya lebih banyak kesempatan. Bagi teman-teman yang barangkali baru menonton program pada malam hari ini dan mungkin juga kali pertama mendengar nama kalian, boleh dong diperkenalkan diri terlebih dahulu. Sudah berapa lama bermain musik dan persisnya sejak kapan duet ini terbentuk? Silakan. Oke, selamat malam. Perkenalkan, saya Ruzan Fikra. Saya gitaris blues dari Sleman, Yogyakarta. Kalau untuk saya sendiri sudah aktif di musik blues itu sejak tahun 2006. Kemudian sempat pensiun di tahun 2012, jadi saya vakum selama 12 tahun gitu untuk demi istri tercinta gitu dan akhirnya sekarang alhamdulillah bisa kembali lagi ke dunia musik bersama istri tercinta. Jadi kalau Ruzan Vita ini mungkin Juni 2025 Mas, kami baru rilis album pertama kami gitu. Jadi ya baru 8 bulan kali ya. Oke, baik, baik. Nah, mungkin bagi yang juga belum tahu apa konsep dari duet Ruzan dan Pita ini. Ya, jadi sebetulnya memang proyek ini awalnya merupakan sebuah ketidaksengajaan gitu ya. Jadi karena kebetulan kami sedang merayakan anniversary 20 tahun hubungan kami sejak pacaran dari SMA gitu. Dan kami mencoba bikin album perayaan 20 tahun gitu. Dan tentunya dengan basic saya yang blues ya. Dan Mbak istri tercinta ini tidak bisa nyanyi blues. Akhirnya kita bikin kombinasi blues, pop, retro, ada jazznya sedikit gitu. Mm-mm.
dengan tema-tema yang romantis yang semuanya merupakan kisah nyata dari perjalanan kisah cinta saya dan Mbak Vita gitu selama 20 tahun. Baik, baik. Nah, kalau bicara tentang apa namanya genrenya ya, sebelum kita masuk lebih dalam tentang karya yang juga nanti akan kita coba putar dan sama-sama nikmati. Seperti apa sih skena blues di Indonesia saat ini? Alhamdulillah luar biasa ya eh, dibandingkan tahun 2006 2007 dulu. Kalau skena blues saat ini sangat luar biasa ya karena internet dan arus informasi. Jadi mungkin anak muda sekarang udah lebih lebih terinformasi soal blues. Jadi ya kalau bagi saya sih perkembangannya sekarang luar biasa, komunitas blues di mana-mana dan banyak anak muda yang sekarang sudah tertarik dengan blues gitu dibanding dulu gitu, Mas. Oke. Nah, sekarang kita coba bedah karyanya lebih apa namanya, lebih detail ya gitu. Em, Silakan. Bisa diceritakan nggak konsep dari album yang kalian garap ini? Tadi kan sudah disampaikan kalau ini merupakan apa ya, buah dari perjalanan cinta yang juga tidak pendek begitu ya. Iya, iya. Ya, jadi sebenarnya konsepnya ya cukup sederhana ya intinya sih saya membuat lagu tentunya dengan karakteristik saya gitu ya dengan kemampuan yang saya punya, saya membuat bagaimana sih supaya Mbak Istri ini suka gitu. Mbak Istri ini suka dan mau menyanyikan gitu dan ternyata begitu begitu saya mendengar suara Mbak Vita ini rasanya seperti kesetrum gitu Mas. Jadi kayak oh ternyata ini formula resep yang saya cari-cari karena saya selalu punya cita-cita, saya selalu punya keinginan untuk membuat blues itu yang ringan, yang mudah diterima, easy listening, jadi bisa memperluas pangsa pasar dari musik blues itu sendiri dan itu saya dapatkan dari suara Mbak Vita gitu. Dan akhirnya jadilah Ruzan dan Vita dengan konsep blues, ada rock and rollnya, ada pop, ada jazznya sedikit gitu. Dan tentunya easy listening dan ya mudah diterima berbagai kalangan gitulah. Insya Allah, amin. Amin ya. Nah, untuk Mbak Pita sendiri, tadi Mas Suzan sudah sedikit memberi intro bahwa Anda tidak bernyanyi ala blues gitu. Tapi sebenarnya Anda sendiri ini eh, sebelum mengenal Mas Suzan itu seperti apa sih? Apa yang memang sudah hobi bernyanyi atau ini sebenarnya mimpi di, mohon maaf ya, kamar mandi yang itu menjadi semacam katakanlah obsesi masa kecil misalnya begitu. Ya, pertama-tama saya mengenal Ruzan itu sudah 20 tahun yang lalu. Jadi kami sudah bersama selama 20 tahun. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana saya sebelum mengenal Mas Ruzan ya tentu saja itu saya masih siswa SMP. Tapi waktu SMP itu sebenarnya saya gitaris. Jadi waktu itu semua orang suka gitar, jadi saya sempat punya band juga ya. Band anak-anak bersama teman-teman cewek saya main gitar. Cuma setelah kenal Mas Ruzan nih kayaknya udahlah biar Ruzan aja yang main gitar gitu. Nah, lalu setelah kami pacaran ya, selama kami pacaran 20 tahun kemudian dia mulai fokus berkarir di bidang musik, dia mulai belajar vokal dan lain sebagainya. Saya kan menemani terus nih. Menemani, saya ingin ikut nyanyi. Jadi kalau misalnya ada nggak impian kamar mandi atau misalnya cita-cita yang jadi kenyataan, sebenarnya saya sama sekali tidak pernah terpikir terbersit sekalipun dalam benak saya kalau saya ini akan menjadi seorang penyanyi sebenarnya. Jadi semuanya ini serba apa ya istilahnya? Serba di luar dugaan karena saya juga tidak menyangka sama sekali bisa sejauh ini Ruzan dan Vita ya tentu saja berkat dukungan dari semua teman-teman di Jogja dan di kota-kota lain gitu. Oke. Nah, kita bicara tentang rayuanmu. Ini rayuanmu ini sebenarnya seperti menulis ulang apa yang sudah dilakukan oleh Ruzan kepada Pita gitu, atau ini apa sih cerita aslinya? Ya, itu sebenarnya memang ya, memang menulis ulang cerita itu adalah memori kami di masa remaja waktu kami masih SMA dulu. Itu adalah kisah nyata.
kisah nyata, rangkuman kegiatan kami semasa SMA, sepulang sekolah, di mana nih kami kencan, dan ya semua yang ada di dalam video klip itu ya. Dari itu menggambarkan kami waktu kencan dulu, dan tentu saja album Pesta Rock and Roll itu sendiri juga merupakan diary kisah cinta kami selama 20 tahun ini. Kira-kira seperti itu. Oke. Teman-teman semua yang menyimak program Warta Jazz Monday Lounge, kita akan dengarkan lagu Rayuanmu dari Ruzan dan Prita. Selamat menikmati. Enjoy, terima kasih. Saat kita duduk berdua di sore itu, dan kau genggam erat tanganku, kau sandarkan jiwaku dalam hangat kasihmu, dan mulai kau nyanyikan untukku bahwa aku bidadari kecilmu yang lucu. Cuma aku malaikat terindah di hidupmu. Rayuanmu untayan kata yang merdu membiusku terbang ke langit ketujuh. Peluk aku dan bisikan padaku lagu syahdu, melodi cinta untukku. Semakin ku tenggelam di asmara dahana, saat kau membelaiku mesra, karena aku bidadari kecilmu yang lucu. Cuma aku malaikat
Oke, kembali bersama saya Agus Setiawan Basuni di Warta Jazz Monday Lounge dan tadi baru saja kita nikmati satu lagu yang sangat apik dan terdengar Terima sangat kasih. dekat ya. Dalam artian memang saya ngerasanya kayak penyanyinya tuh ada di depan saya gitu. Jadi kalau terdengar di telinga ini benar-benar sangat dekat dan eh, sempat ada transisi karena itu tadi kayaknya ceritanya ada rekaman yang jadi mixtape kayak gitu ya. Karena kan itu zaman-zaman 20 tahun lalu Iya, mixtape tuh kayaknya masih tren ya. Gitu. iya. Eh, ini bisa diceritakan ini konsep video klipnya sendiri siapa yang membuat konsepnya dan siapa saja cast yang memerankan di dalam video tersebut. Iya, jadi kalau konsepnya emang kami ini bekerja sama dengan Manfirsa, Manfirsa dan Federasin itu dari teman-teman BSI ya. MMTC maaf. Dari teman-teman MMTC dan untuk modelnya itu luar biasa ada Mas Naufal dan Mbak Mikaela gitu. Jadi untuk konsepnya memang sangat sederhana ya intinya kami hanya ingin mencoba mengulang kembali masa-masa pacaran kami gitu menunjukkan nostalgia dan hasilnya dari frame per frame kami sangat puas karena sangat menggambarkan energi dari musiknya, sangat menggambarkan ekspresi dari cerita yang ada di liriknya begitu. Jadi memang kerjaan yang luar biasa dari teman-teman Manfirsa dan Federasin. Terima kasih. Baik. Em, ini kan apa namanya yang dirilis bentuknya single ya. Atau sebenarnya sudah keseluruhan album? Sudah keseluruhan album di bulan Juni tanggal 13 tahun 2025 dan ini merupakan video klip pertama dari album tersebut gitu. Oke. Apakah ada rencana juga merilis video klip atau mungkin video lirik berikutnya? Nah, insya Allah memang tahun ini kami mencoba melakukan semacam kampanye visual gitu ya Mas. Jadi tahun ini insya Allah kita akan penuhi YouTube kami itu dengan live session, dengan video lirik, dengan video klip. Untuk tahun ini kami masih akan merilis 2 video klip lagi yaitu di bulan Juni dan di bulan Oktober. Oke, baik Di teman-teman. bulan Maret tanggal 27 ini juga kita akan rilis video lirik ya. Di bulan Maret tanggal 27 ini kalau itu cuma acoustic session. Acoustic Ya, kita session ya. akan coba bikin video acoustic session gitu. Baik. Jadi ya. Jadi teman-teman yang menyimak program Warta Jazz Monday Lounge bisa mencatat ya bahwa akan ada beberapa karya yang akan dirilis melalui YouTube ya, Mas Ya, Ruzan dan Mbak Vita betul ya. dari channel kami Ruzan dan Vita. Ruzan dan Vita ya, nanti tinggal tinggal dicek. Saya ingin mengucapkan selamat malam untuk Mbak Hana ini ibunya dari Song Brothers. Mungkin bareng dengan Mas Widodo Mika. Eh, Terima kasih sudah join live session kita dan di Instagram saya lihat ada Mas Bagas dari Jazz Gunung. Lalu ada Didin Marlin. Ini sih kayaknya temannya Josh ya, bareng sama Adrian Khalif ya. Ini saya kemarin ketemu Yes. mereka sempat main di Palangkaraya waktu ada MLD Stage Bus Tour 2025. Dan ada beberapa teman-teman yang lain, saya lihat cukup banyak ya yang join pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf, siaran kita belum bisa dinikmati di YouTube, tapi besok pagi insya Allah sudah bisa dinikmati di kanal YouTube Warta Jazz. Oke, kita langsung lanjut ke segmen kedua, Mbak Vita dan Mas Ruzan. Jangan kemana-mana, karena kita masih ada segmen ketiga untuk tanya jawab. Dan buat teman-teman yang juga menyimak Terima kasih. melalui Instagram, Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan lewat kolom komentar. Silahkan, nanti kami akan bacakan dan akan sampaikan ke dua tamu yang kami undang pada malam hari ini. Oke, kita ke Bandung dulu ya. Kita akan ngobrol dengan Samuel Song. Saya mengenal Samuel Song ini ya persisnya mereka bertiga karena eh, kami punya acara di Yogyakarta yang selalu dihelat di minggu ketiga bulan November namanya Ngayog Jazz. Dan dari sana saya diperkenalkan oleh tepatnya almarhum Idang Rasidi ya dengan tiga orang
Yes, betul. anak ajaib ya kalau saya bilang nih. Karena di zaman itu rasanya sih kalau yang main instrumen dan katakanlah masih belia di bawah 10 tahun itu ada cukup banyak tapi tidak bersaudara gitu. Jadi ini mengingatkan saya di Indonesia itu memang ada yang bersaudara main jazz namanya Chen Brothers. Lalu kemudian ada The Patiselanos itu juga bersaudara. Nah, ini salah satunya adalah Song Brothers. Sam, mungkin bisa refreshing ke teman-teman yang menonton program ini. Sejak kapan Samuel dan adik-adik memulai bermain musik dan siapa yang mengintroduce kata jazz atau bermain jazz pertama kali? Sebelum kita bahas karya ya. Silakan. Halo, halo, selamat malam. Ah, Sebenarnya kita udah pernah berapa kali ngobrol juga sama Om Agus. Waktu itu kita awalnya proyeknya namanya tuh dari Trisong, terus lari jadi Kelapa Muda, yang akhirnya ikut ke Jazz Competition, dan akhirnya sekarang kita rebranding untuk fokus di nama Song Brothers. Gitu. Nah itu bermula sekitar uh, 2 tahun lalu. Itu waktu itu ketika kita ngobrol, dan sebenarnya itu pas ketika kita dapat tawaran untuk berangkat ke Belanda dari Erasmus House setelah menang dari Tempe Jazz Competition, kita memang sudah request untuk bisa nggak namanya untuk diganti jadi Song Brothers. Tapi ternyata nggak bisa karena di kontraknya terteranya Kelapa Muda dan itu nggak bisa diganti ya. Jadi itu stuck di situ. Tapi memang dari awal tuh sebenarnya maunya itu brandingnya tuh as Song Brothers setelah Trisong gitu. Nah tapi setelah belakangan ini kita juga dapat kesempatan bisa join suatu label yang ya nggak terlalu besar tapi dulu sempat menggawangi Malik and the Essential namanya Sold Out Records. Nah sekarang kita tergabung di situ jadi kita mulai bisa berkarya bareng-bareng mulai dari awal situ. Kurang lebih begitu. Oke. Mungkin Jos bisa tambahin. Ya, silakan Jos. Iya, kayaknya semua udah cukup dicakup sama Sam sih tadi. So, what we're doing right now itu adalah kita berusaha berkarya dan ngasih tahu orang berita tentang musik-musik kita, di mana to understand the music, you don't necessarily have untuk tahu apa musik yang kalian mainin. Tapi yang kita percaya adalah kalau misalnya kita main dengan tulus, kalau misalnya kita main dengan semangat dan seru, asik semuanya energinya, kita tuh yakin orang tuh udah pasti bakal enjoy sama apapun yang kita mainin. Jadi sekarang kita lagi banyak fokus itu bahwa guys, music is not just a recording, music is not just a digital footprint doang, tapi music tuh adalah experience. Itu yang sekarang kita lagi kejar banget. Oke. Abe mau nambahin, Be? Boleh. Ya tadi yang Om Agus tanyakan gimana kita bisa awalnya main jazz. Nah, itu sebenarnya kita semua itu berawal dari musik yang berbeda, tapi dengan instrumen yang sama. Kita semua itu dulu belajar drum tiga-tiganya. Gitu. Awalnya kita semua main drum, and then Papa ngeliat potensi di Jos, tune-nya bagus. Jadi kita akhirnya pada pindah. Si Kosem dan aku pindah. Kosem langsung pindah ke bass. Aku mulai coba ke piano, ke perkusi, ke saxophone juga pernah coba, tapi nggak bisa-bisa. Akhirnya aku coba di gitar dan mulai belajar gitar. Awalnya genre kita semua rock. Aku sama Just rock, mungkin Kosem lebih ke apa ya? Mungkin udah agak jazz, cuman jazz pop sama rock gitu campur. Gitu. Awalnya kita semua main rock, aku sama Just suka metal-metalan dulu. Tuh. Habis itu kita cobalah denger jazz. Terus kita dulu sempat ke Om Idang. Itu kita mulai belajar jazz di sana. Tuh. Masih ingat nggak kalian usia berapa waktu ke Om Idang itu? Beda-beda ya umurnya ya? Umur berapa kok? Waktu itu umur 14 tahun. SMP ya. Iya, SMP. Aku waktu itu di umur 9 atau 10 tahun mungkin, sekitar umur segitu tuh, pertama terpapar sama jazz diajarin sama Om Idam.
Ya aku juga nggak jauh lah umur, mungkin sekitar umur ya 8 tahunan, 8 9 tahunan Oke. gitu. Dan kalian pertama kali main di Ngayog Jazz itu tahun berapa ya? 2014 13 kali ya. Aku belum main gitar soalnya aku masih main apa namanya djembe. Perkusi ya waktu itu ya. Iya, main perkusi. Oke. Ya, tentu sudah sekian tahun dan terakhir tentu saja saya sempat mengajak teman-teman waktu itu dengan nama atau branding Kelapa Muda untuk tampil di Jazz in July ya, ini kaosnya yang saya pakai. Iya, Singapura. Sebuah acara bergengsi di Esplanade Singapura di tengah-tengah pandemi. Nah, dari situ kemudian meluncurkan karya, setidaknya sudah ada 2 single yang sudah dirilis. Ini apakah semua single yang dirilis ini direkam bersamaan atau memang terpisah-pisah waktunya? Itu semua direkam secara bersamaan sih Om. Jadi kita waktu itu kebetulan lumayan ngebut. Jadi lagu-lagu yang kita rilis single-singlenya, 2 single itu bakal ada 1 single lagi. Itu tuh untuk teaser aja, soft teaser, karena kita mau rilis album. Jadi proses kita nyelesain album tuh semua tuh dalam waktu kurang dari ya, kurang lebih sebulanan. Kita jadi coba cari waktu, kita workshop, dan juga kita ada beberapa kolaborator-kolaborator, salah satunya ada Om Sompi, ada Farel Hilal, dan ada beberapa teman kita lagi. Terus waktu itu kita rekaman di Dexter Studio Jakarta, barengan rame-rame. Oke, jadi pada saat proses rekaman 2 single yang sudah dirilis, apakah atau tepatnya ada berapa komposisi atau lagu lain yang juga direkam pada saat bersamaan? Ada berapa lagu ya, Be? Mungkin ada 6. sekitar 6 deh. Nggak, pas waktu itu 8 nggak itu sih? yang drum itu take-nya 6 lagu langsung kan. Oh iya benar. Iya, itu. Dalam Oke. sehari. Prosesnya sendiri live atau overdub ini? Semi-semi live ya. Kita ada yang bertiga kita live dulu, baru kita lain-lainnya overdub gitu. Oke, Jadi baik. Dan rencananya album akan dirilis kapan? kapan ya, Jess? Tahun ini kita udah rilis album. Oke, Ditunggu. ada spesifik bulannya supaya bisa jadi bocoran buat teman-teman yang mungkin tertarik. Bulan apa ya? Kemungkinan besar sih Agustus kita udah rilis, Om. Oke, baik. Yes. Oke, teman-teman, kita nanti akan mendengarkan single yang kedua ya. Tapi saya pengen teman-teman dari Song Brothers mungkin bisa kasih sedikit brief. Single pertama tuh cerita soal apa dan siapa yang menulis karya di single pertama? Single pertama tuh yang nulis sebenarnya kita bareng-bareng. So, kita bikin lagu itu waktu itu posisinya lagi ada di kantornya AB. Kebetulan AB punya production house di Jakarta Selatan. Kita lagi nongkrong-nongkrong di sana, terus kita ada kepikiran bikin lagu aja. Bikin. Saat itu kita lagi ngerasa kayak eh kita tuh pengen ngelakuin sesuatu yang beda, yang ada di dalam hati. Terus akhirnya ya jadilah lagu itu sebagai jembatan untuk apa yang kita rasain di saat itu, yaitu adalah kita pingin balik liar lagi nih main musik. Akhirnya jadi itu lagu, judulnya The Wild Within. Oke. Nah, kalau yang kedua kan judulnya The Rise After. Ini kalau ngelihat Yes, judul-judulnya ini, apakah ini memang merefleksikan sesuatu dari title-title yang betul, dipilih ya? betul. Jadi dari lagu yang pertama itu The Wild Within, itu emang bakal jadi opening aja dari karya-karya yang kita bikin, dan itu semua tuh kayak interconnected gitu. Abis The Wild Within, dari kita liar-liaran, kita bikin lagi lah namanya The Rise After. Jadi dalam dalam arti bahwa setelah kita ngeluarin perasaan-perasaan kita yang ada di dalam kita sebagai manusia, kita tuh juga harus ingat bahwa kita harus bangkit lagi. Makanya lagu-lagu selanjutnya ini bakal ada lirik-lirik yang lumayan empowering and encouraging
Karena di situ kita harus ingat kita harus balik lagi ke atas. Oke. Tadi sempat disinggung bahwa ada kontributor lain. Itu artinya apakah komposisi-komposisi yang lain itu memang juga punya lirik gitu? Atau seperti apa? Betul, ada lirik-lirik juga. Jadi bakal ada vokal, bakal ada juga lagu-lagu instrumental lagi. Pokoknya seru lah. Oke. Teman-teman semua yang menyimak program Warta Jazz Monday Lounge, kita akan lanjutkan obrolan dengan Song Brothers, tapi kita akan nikmati dulu sebuah single yang merupakan single kedua dari Song Brothers yang sudah dirilis melalui digital streaming platform. Dan untuk Anda yang mungkin punya pertanyaan atau komentar terhadap Song Brothers atau lagu yang akan kita nikmati ini, silahkan Anda bisa tinggalkan di kolom komentar yang tersedia di kanal media sosial yang Anda pakai.
Sebuah nomor yang sangat menarik dan ada kata-kata yang sangat magis di bagian ujungnya ya. God bless you. Teman-teman semua yang menyimak program Warta Jazz Mandela, kami atau kita masih bersama dengan Song Brothers. Dan tadi mungkin seperti Anda nikmati atau Anda dengarkan di komposisi yang dimainkan, ada banyak kontributor yang juga memberikan sumbangsihnya terhadap karya ini ya. Mungkin teman-teman dari Song Brothers bisa menyampaikan siapa saja yang terlibat secara spesifik di lagu yang barusan kita nikmati tadi. Kita di album ini bakal ada kolaborator teman-teman kita, bakal ada Farel Hilal, bakal ada Manu Kais, bakal ada Anisha, dan juga ada Tompi juga. Nanti bantu kita di satu lagu. Thank you Tompi. Terus ada siapa lagi ya? Ada beberapa lagi yang lain. Pokoknya bakal seru banget. Kita juga bikin album ini, proses album ini itu isinya banyak blood, sweat, and tears. Seru banget. Di seksi tiupnya siapa aja tuh? Tadi kan kedengeran tuh ada Mhm. beberapa. Yes. Untuk di lagu yang The Rise After tadi itu ada Rainer James on the saxophone. Terus ada teman baik kita juga, ada Fermal on the trumpet. Yang main perkusi tadi ada Ayla Aji. Dan yang main piano ada Kaspi Kalasiana. Ya, bisa dibilang nih nama-nama yang disebut adalah nama-nama yang juga tidak asing, nama-nama muda, tapi sebenarnya mereka juga sudah cukup upkeep setidaknya 10 tahun terakhir ya di skena musik jazz Indonesia, dan saya percaya mereka-mereka inilah yang akan mengambil tongkat estafet meneruskan para senior-senior yang tentu saja juga masih sangat aktif di dunia jazz tanah air. Sukses selalu untuk Song Brothers. Kita tunggu rilisan album fullnya. Nah, tapi pertanyaannya adalah, tapi ini akan saya simpan pertanyaan ini untuk segmen ketiga sebenarnya, untuk juga untuk Ruzan dan Vita. Tapi sebelum itu mungkin satu pertanyaan terakhir. Kalau boleh mendeskripsikan nih dari kalian bertiga, album dari kalian ini nanti judulnya apa dan seperti apa kalian mendeskripsikan katakanlah eklektiksisme di dalam karya ini? Oke. Kalau untuk deskripsi, kayaknya album ini bakal lebih ngejelasin sisi manusia aja, tapi dalam musik. Alasannya juga kalau aku pribadi dan juga aku ngerasa bisa bisa ngomongin on behalf of my brothers, on behalf of Abi sama Chen juga, bahwa kita main musik tuh nggak cuma sekedar musik doang, tapi untuk bisa mengutarakan perasaan-perasaan yang kita rasain yang nggak bisa dijelasin oleh kata-kata. Disitulah kita taruh semuanya di album yang bakal rilis ini. Untuk nama albumnya, ditunggu aja pokoknya. To be confirmed, to be announced. Oke, teman-teman, kita masih punya waktu kurang lebih sekitar 13 menit menuju pukul 9 malam. Dan langsung saja kita masuk ke segmen ketiga. Untuk Anda yang baru pertama kali menyimak program Warta Jazz Monday Lounge, di segmen ketiga ini adalah sesi di mana kami memberikan kesempatan untuk para tamu saling mengomentari atau merespon karya yang kita mainkan pada malam hari ini atau kita putar di sesi Warta Jazz Monday Lounge. Karena yang barusan kita dengarkan adalah karya dari Song Brothers, maka kesempatan kehormatan pertama akan saya berikan kepada Ruzan dan Vita untuk mengomentari karya yang barusan kita dengarkan. Silakan. Cek, halo, halo. Ya, alhamdulillah kalau untuk karya dari Song Brother tadi menurut kami luar biasa gitu ya. Jazz fusion ya itu sebenarnya tipe-tipe musik favorit saya gitu. Cuma kebetulan kecemplung di blues nih. Soalnya kami juga sehari-hari kadang-kadang dengerin musik-musik alirannya ini yang dibawain sama Song Brothers ya.
Ya, kami suka suka Iya, jazz yang aliran fusion kayak gitu juga, dan skill Terima kasih. tentu luar biasa. skillnya luar biasa. Luar biasa. Terima Hebat. kasih Keren Mas banget. Ruzan, Mbak Keren Vika. banget. Ya, Lagu kalian juga keren banget. Aku dengar tadi. Terus video klipnya mantap. Terima terima kasih. kasih. Oke, Oke, mungkin gitu tadi aja Mas mendahului Agus. ya, sebenarnya saya juga mau nanya ke Song Brothers gitu, bagaimana komentar terhadap karya dari Ruzan dan Vita. Mungkin ada hal spesifik yang mau dikomentari, silakan masing-masing. Aku personally sehari-hari itu selain kita nyari musik yang kita suka untuk bikin di Song Brothers, aku tuh suka banget dengerin musik-musik indie. Dan juga kebetulan aku lumayan bergaul di situ, jadi banyak juga teman-teman yang berkecimpung di dunia itu. Dan tadi aku denger lumayan fresh sih. Aku senang dengernya. Tapi aku nanti bakal coba denger lagi dengan audio yang benar sih pasti. Tapi keren banget, terutama video klipnya. Terima Lumayan kasih. lumayan kerasa apa namanya kayak skema 80s-nya, terus ada gimmick-gimmick tadi pakai kaset atau segala. Aku suka banget, keren. Alhamdulillah, Iya, makasih. Ya, thank you. keren mas, keren Mas. Abe sama Sam mungkin mau nambahin? Aku juga sama sih, maksudnya aku suka detail-detail dari setiap lagunya, dari pembagian suaranya, pemilihan soundnya, itu sangat spesifik banget ya. Jadi suasananya juga enak, terus cocok banget sama video klipnya, bagus banget. Terima Terima kasih. kasih. Oke, Em, tadi ada pertanyaan yang saya simpan untuk kalian jawab ya. Pertanyaannya adalah masing-masing sudah merilis karya ke digital streaming platform. Nah, apakah juga sudah menyiapkan rencana untuk merilis dalam bentuk fisik? Karena sekarang bentuk fisik ini menjadi collectibles item yang langka ya. Ya, mungkin. Mau Ruzan Mungkin. atau Song Brothers? Silakan. Silakan, silakan. Monggo. Iya, jadi kalau dari kami sih tentunya mungkin dalam waktu dekat ya kami akan mencoba merilis dalam bentuk fisik, namun ya lebih kalau sekarang kayaknya rilisan fisik lebih sebagai merchandise aja itu Mas Agus. Jadi tidak untuk diperjualbelikan gitu, mungkin untuk merchandise, untuk ya yang penting ada aja lah gitu. Ya mungkin gitu Mas. Oke, kalau Song Brothers gimana? Untuk rilisan fisik, aku masih suka banget sih sebenarnya selain koleksi karya-karya fisik dari musisi-musisi favoritku, dari artis favoritku. Aku juga suka banget denger suara yang dihasilin sama fisik-fisik itu, terutama seperti vinyl. Jadi karena itu kita kemarin sebenarnya ada rencana untuk bikin press on vinyl in a really really limited quality. Cuman itu masih to be discussed. Tapi kemungkinan besar ke depannya selain juga untuk merchandise kita bakal bikin itu sih. Oke, pertanyaan berikutnya adalah Baik, tentu Mas. saja masih berhubungan dalam konteks digital dan kemudian versus analog katakanlah begitu ya. Pertanyaannya adalah di tengah situasi yang semuanya serba digital, sebagian orang berpikir berbalik arah melawan digital ini dengan katakanlah meniadakan atau near digital katakanlah begitu ya. Nah, dan ini tidak semata-mata bicara tentang kecerdasan buatan yang bagi sebagian orang juga mungkin itu cukup meresahkan. Saya pengen tahu aja sih komentar kalian tentang situasi yang paling hangat, paling baru dari dunia kecerdasan buatan ini. Tanggapan kalian atau posisi kalian seperti apa sih terhadap jargon atau terminologi ini? Silakan, mungkin dari Song Brothers dulu. Kalau aku jujur secara pribadi aku nggak pernah takut sih sama artificial intelligence when it comes to music karena balik lagi musik tuh bukan cuma sekedar suara yang bisa ditiru tapi di dalam itu juga ada ketulusan, ada energi, ada kemarahan, ada emosi-emosi yang AI itu nggak bakal pernah bisa belajar.
mereka mungkin bisa menduplikatnya, cuman untuk kita dengar bener-bener dengan cara yang bener, entah dari vinyl atau mungkin lewat kaset atau mungkin lewat hi-fi audio, rasanya nggak bakal sama. Bisa mungkin kan ada beberapa juga ya sekarang orang bikin artis-artis AI yang lagunya juga banyak kan malah lumayan gede-gede, tapi tetap rasanya itu kosong kalau dari aku pribadi. Jadi aku nggak pernah khawatir akan hal itu sih. Apalagi aku lumayan lumayan audio geek, jadi aku suka banget menginkorporasi untuk alat musik analog, terutama efek-efek dan preamp analog untuk kita pakein secara maksimal sehingga bisa didengar di dunia digital dengan mantap. Jadi aku nggak pernah khawatir sih kalau untuk itu. AB atau Sam mungkin ada komentar berbeda atau mengiyakan? Aku sih sama ya. Maksudnya kayak menurutku AI nggak akan mengganggu sih untuk industri musik. Buat aku pribadi ya. Apalagi terutama kita di industri musik jazz dan agak fusion dan kita juga eksperimental kan. Tuh, jadi banyak hal-hal yang kita campur dari mulai jazz, fusion, eksperimental, rock, tuh, dan R&B. Jadi menurutku itu juga akan sangat susah ditiru. Mungkin bisa one day, tapi menurutku tetap beda gitu. Karena yang kayak tadi Jos bilang itu ada soul-nya di dalamnya, ada emosional yang kita rasakan. Oke, thank you AB. Mas Ruzan dan Vita punya Ya, kalau dari saya sih ya tentunya malah lebih ke bagaimana kita juga sebagai seniman itu kita bisa memanfaatkan AI itu dengan sebaik mungkin untuk karya-karya kita, mungkin untuk referensi atau mungkin untuk arranger atau gambaran apalah gitu. Karena ya tetap storytelling itu kan tetap jujur dari kita punya story, kita punya kejujuran itu. Cuman AI ini mungkin bisa membantu kita untuk lebih merealisasikan dengan lebih mudah gitu ya. Dan tentunya kalau mengenai industri gitu, jikalau memang AI ini sudah menguasai industri tentunya tidak akan melunturkan karena sebagai seniman tentu kebutuhan kami adalah berkarya gitu ya Mas ya. Jadi kami akan tetap terus berkarya walaupun industri sudah ke AI, sudah kemana, ya kita mah bikin lagu aja gitu kira-kira. Terima kasih. Tapi yang jelas juga sebagai kita ya sekarang sudah ada di dunia teknologi yang sangat maju, tentu memang tidak bisa dilepaskan dari AI. Jadi kita hanya bisa beradaptasi dan memanfaatkan sebaik-baiknya AI tersebut, tentu saja dalam artian yang positif. Karena ya sebenarnya AI sendiri menurut kami sangat membantu ya, ya tentang inspirasi dan lain sebagainya itu bisa menjadi sumber yang luar biasa juga untuk digali gitu. Iya, kira-kira begitu. baik. Teman-teman, kita masih punya waktu kurang lebih sekitar 5 menit dan saya ingin memanfaatkan 5 menit ini mungkin untuk mencoba menggali apa yang barangkali masih ingin disampaikan oleh kawan-kawan kepada penikmat musik jazz dan blues atau apa saja sebenarnya di Indonesia yang kebetulan menyimak program Warta Jazz Monday Lounge. Dan apa namanya, mungkin di kesempatan ini saya ingin memberikan eh, porsi awal ke Ruzan dan Vita terlebih dahulu. Ya. Barangkali mungkin masih ada yang mau disampaikan untuk teman-teman. 2 menit waktunya, silakan. Oke, kalau kami dari Ruzan dan Vita, mungkin kami ingin menyampaikan selamat Hari Valentine, tanggal 14 kemarin buat teman-teman semua. Selamat berbagi kasih sayang dan Mbak Vita. Ya, jangan lupa untuk terus membagikan cinta, kasih ke semua orang ya. Dan terutama lewat lagu-lagu kami ingin mengajak teman-teman semua untuk terus menghargai momen-momen manis dalam kehidupan kita karena kita sering lupa sebenarnya ya. Karena ya itu sangat penting gitu. Ya, jadi ikuti terus karya-karya kami di Spotify dan DSP lainnya @Ruzan and Vita dan follow juga channel YouTube kami Ruzan and Vita. Terima Terima kasih. kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk Jos dan AB yang masih ada di sesi Zoom kita karena kelihatannya Sam
disconnected ya dari Bandung. Silakan. Eh, aku pesannya sama sih sama Mas Phil dan sama Mbak Vita. Spread the love. Itu penting banget, apalagi di saat-saat sekarang ini di mana banyak banget berita-berita negatif tentang dunia, ada berita-berita perang. Kita nggak boleh lupa untuk saling mencintai sih. Selalu mencintai, saling membantu, jangan lupa berkarya, dan jujur aja jadi orang. Itu dia kenapa kita bikin album. Makanya jangan lupa dengerin album kita. So spread love. Abe, Ya sama aja kayak tadi semuanya itu udah disampaikan. Terima kasih. baik. Teman-teman semua, terima kasih banyak yang sudah menyimak program Warta Jazz Monday Lounge pada malam hari ini. Ini adalah sesi terakhir di bulan Februari ini. Kami dari Warta Jazz Monday Lounge dan tentu saja segenap kru Warta Jazz mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sekaligus juga kami ingin menyampaikan selamat menyongsong bulan suci Ramadan. Dan buat teman-teman di mana saja yang menyimak program ini, jangan lupa untuk selalu mendengarkan, menikmati, dan mengapresiasi musik-musik terbaik dari seniman blues dan jazz Indonesia. Saya Agus Setiawan Basuni mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan kita. Semoga Anda tetap sehat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.